Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala samsiril mursalin wa qamarin nabiyyin. Wa sidratil muntaha ala rifin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faya ayyuhal ikhwan ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilahi anta maksudi wa ridhaka madlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka madan. Ila hadrati ahli silsilah tariqah qadiriyah Naqsabandiyah ma'asyur yalaya wabil khusus hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghaus sallallahu maslud radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrahu Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang mulia para wakil talqin yang hadir, Bapak Kiai Haji Akbar Mardani, Dr. Akbar Mardani dari Bogor, Bapak Kiai Haji Imam Sutiono dari Purbalingga, Bapak Kiai Haji Mahya dari Jeddah Arab Saudi, Bapak Kiai Haji Dr. Ahmad Hidayat dari Yogyakarta, Bapak Kiai Haji Anang Asyari dari Surabaya, dan Bapak Kiai Haji Samsul Muafi MPDI dari Gresik, Jawa Timur, Bunda Khaya Propriatno Mas David, Bunda Sari, keluarga besar, para petugas manakib yang telah melaksanakan tugasnya dengan sempurna, para ikhwan wal akhwat di mana saja berada di seluruh belahan dunia, di sini senang, di sana senang, kita selalu bahagia selalu diberikan kesehatan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Khususnya yang menjadi pemangku manakib pada malam hari ini, kalau tidak salah Bapak Kiai Haji Mustafa ya, di Madura, nggak di-share ya. Nah, ini biasanya di chatnya ada di-share. Semoga Allah mengabulkan segala hajat kita dengan keberkahannya manakib. Apapun hajat kita, dimudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Sedikit sebagai penghantar, masih di bulan Safar. Huruf Fa pada bulan Safar itu ditafsirkan oleh pengesabah sebagai fana nafs atau peleburan diri, sirna, hilangnya diri. Fana secara bahasa berarti lenyap, hancur, sirna, atau hilang. Nah, istilah fana muncul dalam kajian tasawuf di abad ketiga Hijriah. Sufi yang pertama kali berbicara tentang kefanaan adalah Syekh Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrahu. Istilah fana muncul bukan hanya karena adanya perkataan fana dalam ucapan Abu Yazid, melainkan juga karena adanya syatohat atau ungkapan-ungkapan aneh, ungkapan-ungkapan ganjil. Terlebih lagi menurut kebanyakan orang awam yang muncul dari sejumlah sufi, atau karena adanya tingkah laku dan keadaan yang diperlihatkan oleh mereka. Jadi ucapan-ucapan yang ganjil ada banyak ya. Kalau dalam sejarah, contohnya itu misalkan dari Abu Yazid Al-Bustami. Dia mengatakan sungguh di dalam atau di belakang jubahku ini adalah Allah. Aneh itu. Jangankan orang lain, murid-muridnya aja aneh. Hanya ketika Buya Bustami mengatakan itu, ketika sedang berjalan diiring oleh para muridnya,
tiba-tiba berbalik, sungguh di belakang jubahku ini adalah Allah. Itu muridnya itu separohnya kabur. Separohnya kabur. Kemudian ada juga ungkapan beliau anak al-haq. Nah, dari al-halaj. Al-haq itu kebenaran. Ya, itu sama dengan Tuhan, Allah. Aku adalah Allah gitu. Seperti juga Syekh Siti Jenar. Gitu. Ada juga ungkapan ketika aku melihat tiang itu, yang kulihat adalah Allah. Melihat apa yang dilihat? Yang dilihat Allah. Ini tentu semuanya dalam arti hakikat. Ya. Dalam arti yang hakikat. Jadi mata yang melihat bukan mata syariat, tapi mata hakikat. Jangankan tiang, apapun yang dilihat keberadaan Allah, wujud Allah. Ada lagi ungkapan sholat tidak wajib, sebab wajib sholat itu bagi yang belum sholat. Nah, juga ungkapan-ungkapan aneh dari para sufi. Yang wujud hanya Allah, yang kekal hanya Allah, sedang makhluk tidak kekal. Sehingga makhluk itu tidak ada, yang ada hanya Allah. Ini tentu pemahaman, penghayatan, penjiwaan, muncul rasa, semuanya milik Allah. Nggak punya apa-apa, nggak mau apa-apa, nggak tahu apa-apa. Semuanya adalah Allah. Nah, kalau sudah seperti ini, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi, tidak ada yang ditakutkan, dikhawatirkan. Semuanya itu adalah Allah, begitu ya. Perbuatannya Allah, itu afalnya Allah, gitu. Jadi nggak ada yang ditakutkan, nggak ada yang dikhawatirkan, dan tidak ada yang wah, gitu. Tidak ada yang wah, gitu. Selain Allah, tidak ada yang aneh, tidak ada yang lebih kagum, tidak ada yang lebih apa? Oh, mempesona selain Allah. Nggak ada. Dunia tidak berarti bagi orang yang seperti itu. Karena milik Allah. Dunia aja nggak berarti, apalagi cuma Indonesia, gitu kan? Seperti itu. Permasalahan kecil di dunia. Permasalahan besar itu bagaimana kita menghadapi hari akhir. Bagaimana kita menghadapi pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Yaumil akhir. Di akhirat nanti. Perkara-perkara yang besar. Kalau perkara-perkara urusan dunia mah kecil gitu ya. Apalagi cuma urusan presiden gitu. Itu perkara kecil. Di Indonesia gempar pilpres, presiden. Di negara lain nggak peduli. Baru itu negara tetangga gitu. Baru tetangga nyebrang langkah. Batas kan batas itu. Ngelangkahin kaki sudah negara tetangga. Satu langkah itu sudah tidak menarik gitu. Tapi perkara kebenaran, perkara Allah itu menjadi pokok perhatian, pusat perhatian yang harusnya menjadi pusat perhatian kita, terutama bagi para masyayikh, gitu ya, para utusan Allah. Nah, utusan Allah bukan nabi. Bismillah gitu ya. Telinga ini belum pernah dengar, mulut ini ngomong.
Hawaos itu utusan Allah, bukan nabi. Kalau profesor aja utusan Allah, kata guru kita, apalagi guru kita. Tapi bukan nabi. Baru-baru ini kan itu yang menjadi viral. Banyak, bukan hanya pengusaha Abah aja yang mengucapkan Gus Dur, itu banyak sekali ucapan-ucapan beliau yang terlihat ganjil, aneh gitu ya. Tidak, kita harus hakul yakin dan kita yakini tidak akan keluar lisan itu bukan keluar berdasarkan nafsu, bukan sama sekali, kecil ya. Kalau cuma nafsu, nafsu itu dunia, kecil sekali, bukan. Karena apa? Kata pengusaha Abah ya, kata pengusaha Abah, umur Abah udah 81 tahun, sudah mempersiapkan nisan ya, kuburan. Kalau Abah tidak sampaikan sekarang berdosa. Jadi kebenaran itu yang disampaikan itu, mungkin kebenaran itu aneh menurut orang zaman sekarang gitu ya. Apalagi zaman Dajjal membabi buta. Sahabat menyampaikan seperti itu. Padahal Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalna mir rasulin illa wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum fayudillullahu ayyasa'u wa yahdi man yasha wa huwal azizul hakim. Quran surat Ibrahim ayat 4. Kata Allah dalam firman-Nya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki, siapa yang dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Yahdillahu mayyasha, siapa yang dia kehendaki, dan siapa yang dia kehendaki untuk disesatkan, siapa yang dikehendaki untuk diberi petunjuk. Dia Allah yang maha perkasa, maha bijaksana. Dan firman Allah, kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Kaum, kaum, kaum mana? Kaum Indonesia. Kaum mana? Kaum Arab. Diutus rasul. La nabiya ba'da, tidak ada nabi setelah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi utusan, utusan, utusan Allah, bukan nabi. Kuncinya di situ. Bukan nabi, utusan Allah, bukan nabi. Ada hadis ya, ada hadis. Ini berdasarkan hadis. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha yab'atsu li hadhil ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin min yujad didu laha dinaha. Ini hadis populer ini ya. Apa artinya? Sesungguhnya Allah mengutus. Perhatikan. Sesungguhnya Allah mengutus kepada umat Islam setiap 100 tahun seorang yang memperbaharui untuk mereka ajaran agama mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Mengutus. Allah mengutus kepada umat Islam setiap 100 tahun sekali seorang atau beberapa orang dalam tafsirnya
yang memperbaharui agama mereka. Mujaddid. Jadi Allah mengutus mujaddid setiap 100 tahun sekali. Kepada siapa? Kepada kaum. Utusan Allah gitu. Sama dengan Abah mengatakan Imam Mahdi. Bagi kita Imam Mahdi adalah pengusaha yang memberikan petunjuk kepada kita. Allah mengatakan para profesor Rasul Allah, utusan Allah untuk menyampaikan ilmu-ilmu Allah, bukan nabi. Guru kita mujaddid. Loh, kalau nggak yakin guru kita mujaddid, ya nggak usah ikut Abah aja. Jadi kita sebagai murid hakul yakin, bukan nafsu, bukan kita ya yang ngomong begitu nafsu. Itu Abah. Abah yang sudah beribadah kepada Allah setiap waktu dan tidak ada tidur. Mustahil tidak dalam petunjuk Allah. Nah, kita yang tidak tahu ikut saja, sahabat pengersa Abah. Ikut. Kata Abah, kita ikut perintah Allah. Kita ikut perintah Allah. Jadi sekali lagi, Allah mengutus kepada umat Islam setiap 100 tahun sekali seorang yang memperbaharui untuk mereka ajaran agama mereka. Mujaddid, sahabat itu mujaddid diutus oleh Allah. Tuh. Untuk siapa? Untuk kita zaman sekarang. Nah, Imam Ibnu Hajar Asqalani, Az-Zahab juga, Ibnu Katsir juga, Al-Munawi juga, An-Nawawi juga, Ibnu Katsir Al-Jasri juga, dan ulama-ulama lain menafsirkan lafal min. Ada tadi kan, innallaha yab'atsu li hadhil ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin min. Nah, min yujaddidu laha dinaha. Min itu ulama menafsirkannya itu orang-orang gitu. Menjadi kata yang bersifat umum, baik mencakup perseorangan maupun kelompok. Bisa jadi satu orang, bisa jadi banyak orang, kelompok, bisa jadi juga orang banyak tapi berbeda-beda tempat gitu. Ada di Indonesia, ada di Malaysia, ada di Maroko, ada di mana itu kota Seribu Wali itu di Yaman gitu ya. Ada di Arab gitu. Jadi ulama menafsirkan kata min itu bukan satu orang. Bisa jadi satu orang, bisa jadi banyak orang. Nah, kalau pengersa Abah, lisan pengersa Abah menyampaikan itu uh, hanya satu. Gitu. Ruhul Amin itu bukan arwah, bukan banyak, tapi ruh satu, tunggal. Itu tunggal, satu. Tegas kalau pengersa Abah hanya satu pada zamannya. Gitu. Tapi ulama lain juga yang menafsirkannya banyak. Gitu. Mujadid setiap tahun, setiap 100 tahun kali diturunkan. Nah, untuk apa? Untuk memperbaharui. Jadi kalau ada orang yang menolak, sekali lagi ini ya, karena sekarang jadi kesempatan juga jadi yang kontrais gitu ya, muncul lagi gitu. Dikiranya bakalan dapat panggung gitu ya, dikiranya ya. Padahal, masya Allah, Sultan Aulia dilawan. Di dalam kitab Miftahus Sudur, perhatikan, kitab Miftahus Sudur tuh karangan siapa? Abah Anom. Di dalam halaman-halaman terakhir itu saya menemukan kata-kata kalimat dari pengesah Abah yang ditulis dalam kitab itu. Kalimatnya begini. Kullu bai'atin hasolat ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tajdidun. Nah, li bai'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cari itu bagi yang kitab guru, kitab guru kita, kitab gurunya gitu, kitab gurunya nggak dibaca gitu.
kullu bai'atin hasolat badan Nabi sallallahu alaihi wasallam tajdidun. Tajdidun dari mana? Di bai'ati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya itu setiap bai'at yang terjadi setelah Nabi wafat dan Nabi setelah Nabi adalah pembaharuan dari baiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pembaharu, mujaddid, pembaharu. Jadi kalau mursyidnya wafat, wajib mencari mursyid pengganti untuk memperbarui baiatnya. Di dalam kitab Miftahus Sudur, Sahabahan mudah menyampaikan memperbaharui baiat. Kalau kau tidak ketemu dengan mursyid penerusnya, bagaimana memperbaharui baiatnya? Kalau diartikan innalladzina yubayyunaka innama yubayyinallahu billahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yanqusul nafsi wa man awfa bima ada bisayyi ajran nazima, itu diartikan hanya baiat yang dilakukan pada saat sahabat dengan Nabi di Hudaybiyah. Ketika itu kita tidak kebagian baiat itu. Makanya kata pengesahabah, para ahli silsilah itu, para mursyid itu pesuruh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pesuruh, pintu, gitu. Pesuruh untuk memperbaharui baiat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiat kepada mursyid itu pada zamannya adalah pembaharuan, tajdidun, pembaharuan li baiati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Miftahus Sudur. Sekali lagi ya, di dalam kitab Miftahus Sudur ada kalimat di ujung kitab tersebut, kullu bai'atin salat badan Nabi sallallahu alaihi wasallam tajdidun di bai'ati sallallahu alaihi wasallam. Setiap baiat yang terjadi setelah Nabi Muhammad SAW wafat adalah pembaharuan dari baiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah makanya Allah mengutus utusan Allah itu pesuruh Nabi. Al ulama warasatul anbiya, pewaris Nabi, pesuruh Nabi untuk memperbaharui baiat, ya, untuk memperbaharui baiat umat Nabi kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Utusan itu. Jadi sekali lagi, ikhwan wal akhwat rahimakumullah, kita sebagai murid pengusahabah tidak ada pilihan lain ya. Harus yakin, harus percaya, harus makin merapat, harus makin percaya dan ikut. Gitu. Ikut kepada pengusahabah itu. Yang abah ikut kepada yang ikut kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu. Wallahu a'lam gitu ya. Zamannya Nabi pun diutus sudah terakhir, Nabi Muhammad SAW. Khataman Nabi, penutup para nabi. Ya ini sudah akhir zaman, gitu. Sudah akhir zaman. Begitu juga dengan Dajjal, keluarnya Dajjal itu karena tanda-tanda akhir zaman. Datangnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa alaihissalam menjadi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tanda-tanda akhir zaman. Kemudian ada seorang pemuda oleh Dajjal. Dajjal itu kalau datang membawa surga dan neraka. Dia tawarkan surga, sesungguhnya itu neraka. Dia tawarkan neraka, sesungguhnya itu surga. Kata Nabi, kalau tawaran Dajjal surga, pilihlah neraka. Karena neraka itu adalah sesungguhnya surga. Itu fitnah Dajjal. Memutarbalikkan fakta. Menurut kita terlihat baik. Terlihat itu baik. Tapi sesungguhnya tidak baik. Gitu. Nah, ketika Dajjal, ya, begitu. Dia punya kelebihan. Gitu. Diberikan Allah kelebihan. Kalau enggak percaya sama saya, ini tanah semua saya bikin kering. Tidak ada hujan. Tidak turun hujan.
Kalau kalian percaya sama saya, turunkan hujan. Turun hujan. Masih percaya nggak? Ada seorang pemuda sampai keyakinannya seperti itu, sampai dibelah badan. Nggak, tidak bergoyah. Kamu tetap Dajjal. Dalam sebuah hadis. Dan itulah pemuda yang kokoh imannya. Tidak bergeser. Kenapa? Karena keyakinan. Kenapa? Karena iman telah terhujam ke dalam hatinya. Itu sudah ditanamkan oleh guru mursyid kita. Pegang ya. Erat-erat. Jangan dilepaskan. Gigit dengan geraham. Yakin kita bersama dengan Allah. Kita bersama dengan sahabat. Kita bersama dengan Allah. Yakin. Begitu. Hadirin ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Nah, demikian khidmat ilmiah singkat ini. Ya. Semoga ada manfaatnya, khususnya bagi kita semua, umumnya bagi umat Islam pada umumnya. Kita niat ikut kepada yang ikut, kepada yang ikut, kepada yang ikut. Kita akan selamat. Bahagialah orang yang melihat orang, yang melihat orang, yang melihat orang, yang melihat orang. Dalam sebuah hadis. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Dengan berkah karomah guru agung kita senantiasa diistiqomahkan. Diistiqomahkan. Karomah apa? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Luar biasa. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.